Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus 58 berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Shadaqallahul adzim. Dalam ayat itu kita diperintahkan agar bergembira. Mengapa bergembira? Karena Allah telah memberikan anugerah dan rahmatnya untuk kita semua. Kita wujud dalam alam nyata ini semua yakin tidak atas permintaan kita, karena memang kita sebelum itu tidak ada, gak mungkin membuat permintaan apapun. Bahkan orang tua pun tidak menentukan untuk adanya kita. Buktinya banyak orang tua yang sudah menikah sekian tahun, sudah berusaha cukup semangat dengan berbagai pendekatan dan cara, tidak punya anak pula. Itu menunjukkan bahwa keberadaan manusia, saya dan Anda sekalian dalam kehidupan alam nyata ini adalah benar-benar fadl dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sadari sebagai manusia penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan Allah Sang Pencipta, dengan menjaga keimanan kita. Dan dengan iman itu kita beribadah, beramal soleh, menjaga akhlak karimah. Semua itu sebetulnya adalah juga fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengandalkan kemampuan diri untuk ibadah, untuk amal saleh, untuk menjaga akhlak karimah. Prinsip kita harus yakin secara hakiki, la haula wala quwata illa billah. Secara hakiki, kekuatan untuk berbuat baik, untuk mendatangkan manfaat, itu hanya dengan pertolongan Allah. Demikian juga amal usaha dan perbuatan apapun yang tujuannya untuk menghindarkan diri dari madarat, dari resiko di dunia ini maupun di akhirat, dalam waktu yang sedekat atau yang sejauh yang akan kita alami, itu juga tidak mungkin terwujud kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena itu penting kita menyadari adanya fadl dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kita ketika membaca surat apapun dan kita mengacu pada teks mushaf Al-Quran, kita akan menemukan ada basmalah di sana. Dan huruf pertama dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, adalah ba. Ba itu dalam bahasa Arab dipahami sebagai ba isti'anah, yang artinya minta pertolongan. Dan siapa yang kita mintai pertolongan dalam agama Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pertolongan hakiki yang mungkin bisa kita minta. Bismillah,
Allah lah yang kita mintai pertolongannya. Ketika kita beribadah, tanpa pertolongan Allah tidak akan pernah bisa. Bukankah banyak orang pada zaman Nabi, kurang apa Nabi mendakwai mereka sebagai pendakwah terbaik, sebagai mubaligh terbaik, sebagai guru terbaik, tetapi masih ada banyak orang yang tetap saja kafir, masih banyak orang yang munafik. Di samping tentu saja banyak orang yang menerima dakwah Nabi menjadi sahabat yang soleh, sahabat yang baik. Dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Ibni Abbas, dia dipanggil oleh Nabi, kemudian diberikan pelajaran kepada Nabi suatu doa. Doa itu mungkin sudah populer di telinga kita, sering kita dengar, mungkin juga sering kita ucapkan, kita berdoa dengan doa itu. Yang dimaksud adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bimbingan Nabi memerintahkan agar sahabat Ibni Abbas tidak pernah lupa, tidak pernah meninggalkan doa itu setelah sholat. Dan dia sebagai sahabat yang baik mengiyakan perintah Nabi dan selalu berdoa setiap setelah sholat dengan doa itu, tidak pernah meninggalkan. Itulah yang diucapkan oleh sahabat Ibni Abbas. Tentu saja kalau Ibni Abbas menerima doa itu, layak pula, bahkan satu hal yang sangat penting bagi kita untuk mengambil pelajaran dari Ibni Abbas yang bersumberkan dari Rasulullah Muhammad SAW tersebut. Kita penting juga berdoa yang demikian. Dalam doa itu kita mohon kepada Allah untuk diberikan ma'unah. Ini berikan aku ma'unah, berikan aku pertolongan. Ala dzikrika, untuk bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan minta pertolongan pula untuk bisa bersyukur kepadamu. Dan yang terakhir, wa husni ibadatik, minta maunah agar bisa ibadah dengan baik. Dari hadis itu jelas bahwa 3 amalan yang sangat utama, yaitu zikir, syukur, dan ibadah dengan baik, ternyata dikaitkan dengan ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita sadar bahwa apapun amal kita, kebaikan kita, termasuk amal di sini adalah seluruh aktivitas hati kita, seluruh aktivitas fisik kita, seluruh aktivitas pikir kita, semua itu ketika bisa terbimbing dalam kebaikan, dalam ketaatan, semua itu tidak lain karena adanya fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dengan kesadaran adanya fadl Allah dan rahmatnya itu, kita penting untuk menjaga rasa bergembira. Fal yafrahu, jangan gembira karena telah melaksanakan sholat, tapi bergembiralah karena Allah menganugerahkan kita dibimbing sehingga bisa sholat. Artinya kita menyadari bahwa sholat kita itu karena anugerah Allah, bukan semata-mata karena kemampuan kita yang sangat lemah ini. Demikian juga untuk amalan-amalan soleh yang lain. Dan andai kata suatu ketika kita ternyata terjatuh dalam hal yang tidak baik, sholat yang seharusnya kita ban mauquta, wajib dengan ketentuan waktu yang sudah ada jelas kapannya mulai, kapan berakhir, tapi kadang-kadang entah karena godaan nafsu atau karena kelalaian, kurang perhatian kita, ternyata ada pelanggaran. Sadarilah bahwa itu bagian dari iradah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya tidak ada apapun yang terjadi pada kita kecuali dengan iradahnya. Tetapi kita juga harus sadar apapun yang kita lakukan ketika ternyata tidak baik, penting untuk istighfar dan bertaubat. Dan ketika kita bisa beristighfar, bertaubat pula, kita sadari itu bagian dari fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.